Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita dipertemukan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita secara khusus sebagaimana yang diamanahkan kepada kami oleh pengurus masjid untuk membawakan kajian dalam ilmu tasawuf. Sebelumnya itu penting untuk saya sampaikan bahwa background atau latar belakang pendidikan saya sesungguhnya adalah dalam kajian hadis dan ilmu hadis. Mulai dari S1, S2, S3 selalu mengambil jurusan hadis dan ilmu hadis. Meskipun demikian, insyaallah ya, itu tidak menjadi penghalang ya untuk menambah dan mendalami ilmu-ilmu agama yang lain. Termasuk diantaranya tentu saja adalah dalam ilmu tasawuf. Dan tasawuf itu untuk di Universitas Al-Azhar, saya kuliah S1 di sana, itu termasuk salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di kuliah Usuluddin, di Fakultas Usuluddin. Selain itu juga secara amaliyah, dalam prakteknya, sewaktu di Mesir, saya ikut dan berbaiat kepada Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Beliau selain mengajarkan ilmu tasawuf di kampus di Universitas Al-Azhar, juga sekaligus adalah mursyid Thariqat Naqsabandiyah di Mesir. Kemudian di Indonesia, terutama dalam 1 tahun terakhir ini, saya banyak tabarruk mengambil berkah ilmu dan amal kepada Syekh Sayyid Abdurrahim As-Sagaf Puan Makkah, mursyid Tarikat Khalwatiyah Syekh Yusuf. Dan bahkan saya diberikan amanah oleh beliau untuk dalam pengajian itu lebih banyak fokus kepada kajian tasawuf. Itu amanah beliau. Dan beliau menitipkan, ini kitab yang beliau titipkan kepada kami, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf. Kitab inilah yang dipandang oleh para ulama tasawuf sebagai kitab tasawuf pertama yang sistematis dalam membahas tentang ilmu tasawuf. Karena itu saya berterima kasih kepada panitia yang mengamanahkan untuk membawakan kajian tasawuf. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada kebahagiaan bagi seorang murid yang melebihi kebahagiaan ketika bisa menunaikan amanah dari mursyid, dari gurunya. Ya, saya setiap kali mendapatkan amanah untuk membawakan kajian dalam ilmu tasawuf, maka saya selalu berbahagia karena itu artinya bisa menunaikan amanah dari beliau. Nah, insyaallah kajian kita akan berdasar kepada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini. Ya, kitab yang ditulis oleh Abu Al-Qasim Abdul Karim Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau yang dipandang sebagai wadi atau peletak dasar dari ilmu tasawuf secara teoritis. Tentu prakteknya sudah ada sejak di masa Rasulullah SAW, bahkan oleh Nabi sendiri. Karena itu mari sama-sama kita memulai kajian kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini dengan membacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah dan niatkan kepada semua masyayikh, guru-guru dalam ilmu ini, khususnya kepada penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi, begitu juga kepada mursyid kami Syekh Diyauddin Al-Qurdi An-Naqsabandi,
dan juga kepada Syekh Syed Abdurrahim As-Segaf Wan Makkah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Imam Al-Qushairi yang dipandang sebagai wadi atau peletak dasar ilmu tasawuf, mengambil ilmu dari banyak guru. Di antaranya yang paling utama yaitu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau sering menyebut di dalam kitab ini dengan sebutan Syekhuna. Kadang juga menyebut Ustazuna. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq selain sebagai guru juga sekaligus adalah mertua dari Imam Al-Qushairi. Kemudian Abu Ali Ad-Daqqaq mengambil ilmu ini dari banyak guru. Di antaranya dari Ibrahim Nasr Abazi. Kemudian Ibrahim Nasr Abazi, semoga Allah merahmatinya, mengambil ilmu ini dari banyak guru. Di antaranya dari Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Kemudian Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, semoga Allah merahmatinya, mengambil ilmu ini di antaranya dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau yang sering disebut sebagai Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari kelompok tasawuf. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi mengambil ilmu ini di antaranya dari Syekh Sari As-Saqati. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian Syekh Sari As-Saqati mengambil sanad ilmu ini di antaranya dari Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Kemudian Syekh Ma'ruf Al-Qarhi mengambil sanad ilmu ini di antaranya dari Dawud At-Ta'i. Kemudian Dawud At-Ta'i mengambil sanad ilmu ini di antaranya dari Habib Al-Ajami. Kemudian Habib Al-Ajami mengambil sanad ilmu ini di antaranya dari Imam Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmatinya. Imam Hasan Al-Basri adalah penyambung dari sekian banyak silsilah tariqah. Dan beliau dipandang sebagai min afdalit tabi'in, termasuk tabi'in yang paling utama. Selevel dengan Uwais Al-Qarni, kemudian Sa'id bin Musayyab. Mereka semua itulah yang dipandang sebagai tabi'in yang paling utama. Nah, karena Imam Hasan Al-Basri adalah generasi tabi'in, maka tentu beliau mengambil ilmu ini dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah mengambil sanad ilmu ini tentu saja secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang bersambung silsilah sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya uraikan di awal pertemuan kita untuk menegaskan bahwa ilmu ini bukanlah ilmu yang baru, bukanlah bid'ah, bukan ilmu yang diada-adakan, tapi dia punya silsilah sanad yang bersambung sampai kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pertemuan perdana ini saya ingin menguraikan terlebih dahulu tentang mabadi atau prinsip dasar dari ilmu tasawuf, karena ibaratnya itu adalah pintu gerbang untuk memasuki ilmu ini, sehingga kita bisa membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ya dengan pemahaman yang lebih komprehensif dan utuh. Setiap ilmu itu ada mabadinya, ada prinsip dasarnya. Kalau dalam ilmu-ilmu keislaman itu disebut dengan al-mabadi al-asyara, 10 prinsip dasar ilmu. Kata para ulama kita, inna mabadi'a kulli fannin asyara. Sesungguhnya prinsip dasar dari semua ilmu itu ada 10. Al-haddu
wal maudhu summa samrah. Ya. Had, batasan atau pengertiannya. Kemudian maudhu, pokok bahasannya. Ya. Kemudian samra, manfaat belajar ilmu itu apa. Ya. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi. Lalu yang berikutnya nisbahnya. Kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kedudukannya dalam ilmu. Lalu yang berikutnya fadluhu, keutamaannya. Dan yang keenam, wadi, siapa peletak dasar dari ilmu itu secara teoritis. Lalu, wal ismu, wal istimdad, hukmus syari. Yang ketujuh adalah nama ilmu itu apa. Lalu istimdad, sumber pengambilannya dari mana. Lalu hukmus syari, hukum mempelajarinya apa. Wa masailuhu, lalu kemudian permasalahannya apa. Al-ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama mencukupkan dengan sebagian dari 10 prinsip dasar itu. Dalam arti menurut sebagian ulama, tidak harus diketahui semua 10 prinsip dasar tadi. Wa man daral jami'a hasas syarafa. Tapi siapa yang mengetahui secara keseluruhan dari 10 prinsip dasar, maka itu artinya dia telah mendapatkan syaraf, mendapatkan kemuliaan. Nah, itu 10 prinsip dasar satu ilmu, termasuk ilmu tasawuf. Pengertiannya apa, pokok bahasannya, ya, kemudian manfaatnya, nisbahnya, kedudukannya di dalam ilmu, keutamaannya, siapa peletak dasarnya, namanya, lalu yang berikutnya sumber pengambilannya, kemudian hukum mempelajarinya, dan yang ke-10 yaitu masail, rincian permasalahannya. Kita mulai yang pertama, had, batasannya apa. Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia menyebutkan lebih dari ratusan pengertian ilmu tasawuf. Ratusan Pak pengertiannya. Mengapa bisa seperti itu? Tasawuf ini beda dengan ilmu-ilmu lain. Katakanlah misalnya dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang dipelajari dari kitab, dipelajari dari pengajian, dihafalkan lalu kemudian disampaikan kembali. Sehingga karena dia adalah ilmu yang berangkat dari bacaan dan hafalan, maka pengertiannya relatif tidak berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu tidaklah secara substansial. Ya, relatif sama saja. Beda dengan tasawuf. Tasawuf itu tidak hanya berdasarkan bacaan, tidak hanya berdasarkan hafalan. Tapi tasawuf didasarkan kepada rasa dan pengalaman. Maka para ulama tasawuf ketika menjelaskan pengertian dari istilah tertentu, itu berdasarkan kepada apa yang mereka rasakan dan berdasarkan kepada apa yang mereka alami. Nah, apa yang dirasakan dan apa yang dialami tentunya berbeda-beda. Maka dibahasakanlah dengan cara yang berbeda-beda. Tapi tentu saja ada titik temunya. Nah, ada ulama yang menyatakan bahwa tasawuf itu adalah at-takhalli wat-tahalli. At-takhalli wat-tahalli. Tahalli artinya mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Tahalli artinya menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Ada juga ulama kita yang menyatakan bahwa tasawuf itu adalah at-takhalli wat-tahalli wat-tajalli. Biasa disingkat dengan jim. Tajalli itu artinya mendapatkan kenyataan atau manifestasi ilmu pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan proses takhalli dan tahalli tadi. Namun pengertian yang cukup komprehensif dan berbasis kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengertian yang menyatakan seperti ini. Tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang martabatil ihsan. Jadi al-ilmu alladzi yabhasu an martabatil ihsan.
Ilmu yang membahas tentang tingkatan ihsan. Ada sebuah hadis yang sangat populer. Dan hadis ini oleh para ulama biasa diistilahkan dengan ummus sunnah, induknya hadis. Kalau surah Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena dipandang bahwa surah Al-Fatihah sudah memuat 5 kesimpulan dari keseluruhan isi Al-Quran. Di dalamnya ada masalah tauhid, di dalamnya ada masalah ibadah, di dalamnya ada tentang al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, di dalamnya ada tentang al-irsyad, tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan di dalamnya juga ada kisah-kisah. Itu di surah Al-Fatihah. Maka dia dinamakan dengan Ummul Quran. Nah, ada hadis yang diistilahkan dengan Ummus Sunnah, induknya As-Sunnah. Karena dipandang sudah memuat 3 ajaran dasar dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, lalu kemudian dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, sehingga sangat populer di kalangan umat Islam. Umar bin Khattab bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu hari ketika kami duduk-duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tala'a alaina rajul, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seseorang, syadidu bayadis thiyab, dia memakai baju putih yang putih sekali, tidak ada noda-noda yang menempel pada pakaian putih yang dia kenakan. Ya. Syadidu sawadis sya'ar, dan rambutnya hitam sekali, sama sekali tidak ada warna lain pada rambutnya itu. Lalu setelah itu, fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung duduk mendekat sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa dekat? Asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia sandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, lalu dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Akrab sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia kemudian mengajukan 5 macam pertanyaan. Nah, saya langsung kepada pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Pertanyaan yang ketiga, ia bertanya kepada Nabi, akhbirni mal ihsan, beritahu saya apa itu ihsan. Maka Nabi kemudian menjawab, al ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seperti melihatnya. Maka jika tidak bisa seperti itu, sesungguhnya Allah yang melihatmu. Itu cara penerjemahan yang populer, Pak. Tapi sebetulnya ada satu model pemahaman dan penerjemahan yang lain yang berbeda dengan itu. Terutama pada penggalan yang kedua. Saya ulangi, Pak, ya, yang populer. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Itu yang populer, Pak. Cara yang kedua bacanya seperti ini. Fa illam takun, jadi tidak dilanjutkan, Pak. Fa illam takun, dijedah dulu. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau sudah tidak ada, pada saat itulah engkau melihat Allah. Perhatikan Pak bedanya. Kalau yang pertama, jika engkau tidak bisa melihat Allah, Dia yang melihatmu. Tapi kalau yang kedua, Pak, tidak begitu. Fa illam takun, jika engkau sudah tiada, maka engkau akan melihat Allah. Ketika engkau melihat Allah, Allah juga melihatmu. Jadi ternyata tahap yang harus dilewati oleh seorang hamba supaya dia bisa melihat Allah, dia harus menihilkan, meniadakan, menfanakan dirinya. Pada saat itulah dia akan bisa melihat Allah. Ketika kita masih menganggap diri kita ada, kita masih menonjolkan diri kita apalagi,
tidak mungkin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa melihat Allah, fanakan diri kita, binasakan diri kita. Ungkapan di kalangan para ulama tasawuf seperti ini Bapak Ibu sekalian. Wa fi fana'i fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Di dalam kefanaanku, fanalah kefanaanku. Tapi di dalam kefanaanku itulah saya menemukanmu. Jadi seorang hamba akan menemukan Allah ketika ia sudah bisa memfanakan, dia sudah bisa menihilkan, meniadakan dirinya. Selama kita masih menganggap diri Anda, Pak, apalagi kita menonjolkan diri, kita sombongkan diri, tidak mungkin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya martabat atau tingkatan ihsan. Maka ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang ihsan tadi. Yang pertama. Nah, prinsip dasar yang kedua, maudu'nya. Pokok bahasannya apa? Setiap ilmu itu pasti ada pokok bahasannya. Kalau tafsir, pokok bahasannya ayat-ayat Al-Quran. Hadis, pokok bahasannya sabdanya Nabi. Fikih, pokok bahasannya adalah perbuatan mukallaf. Lalu apa yang menjadi pokok bahasan dalam ilmu tasawuf? Yang dibahas adalah a'malul qalbi, amalan-amalan hati. Itulah sebabnya kata qulub senantiasa menyertai dalam bahasan ilmu tasawuf. Ada ulama misalnya yang menulis kitab Qutul Qulub, makanannya hati. Ada ulama misalnya yang mengungkapkan dengan bahasa Mukasyafatul Qulub, ya, tersingkapnya, terbukanya hijab yang menutupi hati. Ada ulama misalnya yang menggunakan bahasa Asrarul Qulub, rahasia-rahasia hati. Jadi ilmu ini berkaitan dengan hati. Hati min haisiyah muayyana, pada aspek tertentu. Karena hati itu bisa dibahas dalam banyak seginya. Ilmu kedokteran ada yang membahas tentang hati. Tapi hati sebagai organ, sebagai fisik. Nah, kalau ilmu tasawuf bukan sebagai organ yang dibahas. Dibahas dalam aspek yang tertentu. Dibahas tentang hati dari segi bagaimana membersihkan hati itu dari al-akhlaq ar-razila atau al-akhlaq al-mazmumah. Akhlak yang rendah, akhlak yang tercela. Lalu bagaimana menghiasi hati itu dengan al-akhlaq al-fadilah, al-akhlaq al-mahmudah, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Tujuannya apa? Liyuwassiluka ila martabatil ihsan. Supaya bisa mengantarkanmu kepada tingkat ihsan. Jadi hati dibersihkan supaya kita bisa sampai kepada tingkatan ihsan tadi. Itu maudu'nya. Nah, kemudian samranya, buahnya apa? Ya, tentu sekali lagi buahnya itu sampainya orang yang mempelajari ilmu tasawuf ini dan mengamalkannya. Mempelajari dan mengamalkan. Karena tasawuf bukan sekedar ilmu yang dibaca, dipelajari, dikaji. Tapi tasawuf adalah amal. Ya. Maka ketika ada yang mempelajari ilmu tasawuf, amalkan apa yang sudah dipelajari itu. Man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Ilmu itu dua macam. Ada ilmu yang diperoleh dari hasil belajar. Ada ilmu yang diperoleh tanpa melalui pembelajaran. Pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam mukaddimah tadi, saya nukil Pak firman Allah di surah Al-A'la. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan itu mengisyaratkan adanya dua macam ilmu. Ya, Allama bil qalam, Allah mengajar dengan perantaraan kalam. Itu ilmu yang dipelajari. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ilmu yang tidak dipelajari. Namanya ilmu ladunni. Syaratnya apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu kepada kalian.
Nah, kisahnya bisa kita jumpai, Pak. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hambanya yang kemudian populer dengan nama Khidir alaihissalam. Saya katakan populer karena Al-Qur'an tidak menyebut nama. Al-Qur'an hanya menyebut sifatnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Seperti itu cara Allah menyifatinya. Maka Musa yang berangkat bersama dengan muridnya kemudian bertemu dengan siapa? Abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hambanya. Tidak dikatakan nabi, Pak, tidak dikatakan rasul di dalam Al-Qur'an. Yang disebut abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hambanya. Hamba itu adalah tingkatan paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Kalau Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya, itu pengakuan yang tertinggi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan dalam perjalanan Mi'raj, berjumpa dengan Allah, apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang disebut di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak dikatakan asra bi nabiyihi, tidak dikatakan asra bi rasulihi, memperjalankan nabinya, memperjalankan rasulnya, tapi asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Itu tingkat paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Jika Allah mengakui kita sebagai hambanya, berarti kita sudah mencapai peringkat yang tinggi. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, jangan merendahkan istilah hamba Allah. Jangan merendahkan. Kadang-kadang Pak, istilah ini ditempatkan dalam posisi yang rendah. Saya kasih contoh Pak ya. Kalau ada yang menyumbang dan jumlah sumbangannya besar, ditulis namanya. Tapi kalau jumlah sumbangannya sedikit, apa yang dia katakan? Jangan ditulis nama aku, Di. Jadi apa yang ditulis? Hamba Allah. Ini merendahkan Pak hamba Allah. Masa hamba Allah sedikit sumbangannya? Ya. Jadi mestinya kalau ditulis hamba Allah, yang banyak-banyak Pak sumbangannya. Jangan ketika sedikit kita pakai hamba Allah. Gunakan istilah hamba Allah itu ketika melakukan ketaatan yang tinggi. Nah ini 1 juta sumbanganku, tulis nama. Suatu waktu, ini 10 juta. Jadi nama tak lagi Pak, tulis mi hamba Allah. Nah, bisa Pak seperti itu. Jangan malah ketika sedikit tiba-tiba digunakan istilah hamba Allah. Ini istilah yang sangat agung, yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 Pak ya. Jadi ada pengertiannya, kemudian ada maudhu'nya, pokok bahasannya, ada samranya. Yang berikutnya nisbahnya. Kedudukannya di dalam ilmu. Ilmu itu ada ilmu kauniyah. Ilmu tentang alam semesta. Ada ilmu syar'iyah. Ya. Ada ilmu lugawiyah, ilmu bahasa. Ilmu juga ada ilmu akliyah, ilmu yang berbasis akal. Ada ilmu nakliyah, ilmu yang didasarkan kepada dalil-dalil nakli. Tasawuf ini adalah ilmu syar'iyah nakliyah. Ya, jadi dia adalah ilmu syar'iyah nakliyah. Bukan ilmu tentang alam semesta, katakanlah seperti biologi misalnya. Bukan ilmu bahasa seperti nahwu saraf. Tapi dia adalah ilmu syar'iyah nakliyah. Itu tasawuf. Nah, kemudian yang berikutnya. Setelah nisbahnya fadal, keutamaannya apa? Min afdalil ulum. Termasuk ilmu yang utama. Karena ilmu ini mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu Pak yang membuat kita mengenal Allah, paling tidak mengenal nama, mengenal sifat. Tapi belum tentu kita diantarkan sampai kepada Allah. Sama dengan guru Pak. Ada guru yang mengajar kita diajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Tapi belum tentu bisa mengantarkan kita kepada Allah. Nah ilmu tasawuf tidak hanya mengenalkan tentang Allah. Tapi ilmu ini akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam tasawuf, dia bukan sekedar ilmu
tukra, ilmu yukra fil kitab, ilmu yang dibaca dalam kitab, tapi dia adalah suluk. Dia adalah suluk. Numarisuhu fi hayatinal yaumiyah. Dia adalah pola hidup yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suluk itu diharapkan bisa wusul, bisa sampai kepada Allah. Minimal kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaannya. Nah, yang berikutnya wadi, peletak dasarnya. Saya sudah sebut di awal, peletak dasar secara teoritis adalah Imam Al-Qushairi. Nah, ini kitab pertama yang sistematis menulis tentang ilmu tasawuf. Karena di dalam kitab ini, setelah diawali dengan pembahasan tentang aspek-aspek akidah dalam ilmu tasawuf, kemudian beberapa istilah-istilah yang sering digunakan dalam ilmu tasawuf, katakanlah misalnya seperti maqamat, seperti ahwal, tentang ruh, tentang nafs, tentang sir, itu dibahas di bagian kedua dari kitab ini. Lalu setelah itu masuk kepada stasiun-stasiun, tahapan-tahapan yang mesti dilewati oleh seorang sufi. Ada 49 pembahasan di dalam kitab ini. Dimulai dari pembahasan tentang taubat. Ya. Kenapa dimulai dari pembahasan tentang taubat? Taubat itu Bapak Ibu sekalian, maknanya adalah kembali. Saya sampaikan tadi, tasawuf ingin mengantarkan kita kepada Allah. Tentu ada jalannya. Ya. Kalau jalan yang ditempuh salah, maka kita tidak akan bisa sampai kepadanya. Malah bisa semakin jauh. Nah. Taruhlah misalnya, kalau jalan ke kanan ini yang mengantarkan kita kepada Allah, ada yang mengambil jalan ke kiri. Semakin lama dia menempuh jalan ke kiri, semakin jauh dia dari Allah. Maka langkah pertama yang harus dia ambil untuk bisa wusul sampai kepada Allah, dia harus kembali ke jalan yang benar. Kembalinya seorang hamba ke jalan yang benar, setelah sebelumnya dia menyimpang, mengambil jalan yang salah, itu yang dinamakan dengan taubat. Maka dimulai dari pembahasan tentang itu. Lalu bagian keempatnya membahas tentang karamatul aulia. Tentang karamah. Kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mesti kita yakini. Ya, karena itu bukan perkara baru. Beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menunjukkan karamah itu. Sa'ad bin Ubadah misalnya seorang sahabat, itu bisa mendapatkan ucapan salam dari para malaikat. Dan dia dengar salamnya para malaikat. Itu Sa'ad bin Ubadah, Pak. Umar bin Khattab di Madinah, beliau baca khutbah tiba-tiba berteriak meminta kepada pasukan perang yang sampai ratusan atau bahkan ribuan kilo, naiklah kalian ke atas gunung. Suaranya terdengar. Itu karamah. Dan ini bukan perkara yang baru. Kita mesti mengimani itu, ada karamah dalam agama kita. Meskipun karamah ini bukan tujuan yang ingin diraih, dia adalah efek, adalah buah, adalah akibat. Inilah kesalahan, mohon maaf, sebagian orang yang ingin mempelajari dan mendalami ilmu ini. Karena tujuannya ingin mendapatkan karamah. Bahkan seperti ingin mengubah takdirnya Allah. Ya. Bukan itu tujuannya, Pak. Manusia kadang lebih kagum, lebih terpesona melihat hal-hal yang luar biasa. Dibandingkan dengan apa yang menjadi esensi. Ya. Apa yang menjadi inti. Saya kasih contoh Pak ya, mohon maaf ini. Salah seorang cucu Rasulullah SAW, ya, Ja'far Shadiq. Semoga Allah SWT senantiasa merahmatinya. Sayyid Ja'far Shadiq. Suatu waktu ada 3 orang muridnya datang menemui beliau. Muridnya yang pertama berkata, Imam Ja'far Shadiq, saya bertemu orang yang luar biasa. Hebat sekali. Apa kehebatannya? Bayangkan Imam, dia bisa berjalan di atas air. Bisa jalan Pak di atas air. Imam Ja'far kemudian bertanya, apakah hanya karena dia bisa berjalan di atas air, kamu menilai dia sebagai orang yang hebat? Iya Imam, karena itu. Oh kata beliau, kalau begitu dia tidak hebat. Kalau hanya karena bisa jalan di atas air. Makhluk Allah yang lain seperti ikan misalnya, bukan lagi di atas air Pak, di dalam air dia berjalan ke sana kemari. Kata muridnya yang kedua, saya ketemu dengan orang yang lebih hebat Imam. Apa kehebatannya? Dia bisa terbang. Dia bisa terbang.
Imam Ja'far bertanya, apakah hanya karena itu kamu menilai dia hebat? Ya karena itu Imam. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalau begitu dia tidak hebat. Ada makhluk Allah yang lebih hebat. Apa itu burung? Burung juga bisa terbang. Ya. Kata yang satunya, saya ketemu dengan yang lebih hebat lagi. Apa itu? Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Dan biasa Pak, kalau kita ketemu orang begini, hebat sekali itu. Ya. Ada di Maros, ya, ada juga di Jawa misalnya. Ada juga yang melihat dia di Makkah misalnya. Hebat sekali. Saya tidak mengatakan ini tidak hebat Pak. Tapi bukan ini yang paling hebat dan itu bukan tujuan. Imam Ja'far bertanya, apakah hanya karena dia bisa berada di beberapa tempat kamu menilai dia hebat? Iya Imam. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalau begitu lebih hebat iblis. Iblis itu bisa berada di dalam hati jutaan umat manusia secara bersamaan dan menguasai hati-hati mereka. Ketika muridnya terdiam. Kalau begitu Imam, siapa orang yang hebat itu? Kata beliau, orang yang hebat itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hebat. Cuma kita ini, Pak, sering salah menempatkan ukuran kehebatan. Ya. Jujur saja, mohon maaf kalau saya tanya. Tidak usah dijawab Pak dengan lisan di hati saja. Seandainya ada dua orang, lalu saya minta menentukan yang mana lebih hebat di antara dua orang ini. Orang yang pertama Pak, dia bisa tembus tembok. Jalan Pak itu tembok dia bisa tembus ini Pak. Ya. Dibakar dengan api tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya Pak. Dengan benda tajam kebal Pak. Kebal. Jalan di atas air terbang. Ini orang pertama. Orang yang kedua biasa-biasa saja Pak. Tidak bisa dia tembus tembok itu. Tidak bisa jalan di atas air. Tidak bisa terbang. Kalau dibakar ya terbakar. Jangankan ditebang misalnya, diiris saja dengan silet, esok kecil terluka. Tapi setiap 5 waktu ada di masjid. Paling cepat datang, selalu di barisan pertama. Nah ini, kalau saya tanya, siapa kira-kira yang menurut Bapak Ibu lebih hebat? Yang pertama atau yang kedua? Kira-kira Pak, kalau kita adakan survei, kita tanya satu-satu, sekeliling Masjid Al-Markas Al-Islami Maros ini, warga-warga, kira-kira yang mana yang lebih hebat? Saya malah ragu Pak, jangan sampai lebih banyak menjawab yang pertama. Kita kan semua mau jadi orang hebat. Kalau kita menganggap yang kedua yang hebat, penuh sesak ini masjid. Ini tidak penuh sesak ini masjid Pak. Saya khutbah Jumat beberapa waktu yang lalu, ramai sekali masjid ini. Saya pikir tadi subuhnya juga akan begitu. Ternyata berarti ternyata kita tidak menempatkan ukuran kehebatan itu pada ketaatan kepada Allah. Ya. Ta'atun wahida khairun min alfi karamah. Satu ketaatan itu jauh lebih baik daripada 1000 hal-hal luar biasa yang bisa kita tunjukkan. Jadi bukan itu tujuan orang belajar tasawuf. Bukan untuk bisa menampilkan hal-hal yang luar biasa. Kenapa kamu belajar tasawuf? Supaya saya bisa bantu orang yang susah melahirkan jadi bisa melahirkan. Ya, misalnya Pak begitu. Supaya biar musim kemarau saya juga bisa menurunkan hujan. Kemudian dikatakan, bukan itu Pak. Bukan untuk mengubah ketetapan-ketetapan Allah. Tapi lebih supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagian akhir dari kitab ini itu diceritakan tentang kisah-kisah biografi dari beberapa ulama sufi. Nah, itu wadi'nya. Yang berikutnya, saya percepat saja Pak ya, hanya waktu ini udah pagi sekali. Yang berikutnya setelah wadi'nya, hukum syari. Ya. Apa hukum mempelajari ilmu ini? Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Wajib ada sebagian umat ini yang mempelajari ilmu ini. Wajib ada yang mempelajari ilmu ini. Mengamalkan sebagiannya, itu juga diwajibkan fardu ain. Nah, kita wajib untuk membersihkan hati Pak. Meskipun tidak seluruhnya. Tanpa belajar tasawuf, orang bisa rajin ibadah. Tapi tanpa tasawuf, seseorang tidak akan bisa mencapai martabat ihsan. Masing-masing ada ilmunya Pak. Kalau kita ingin mempelajari tentang tata cara beribadah, dari aspek zahirnya pelajarilah ilmu fikih.
Kita ingin mempelajari apa-apa saja yang wajib diimani dalam hati, pelajarilah ilmu tauhid. Tapi untuk sampai kepada tingkat ihsan, pelajarilah ilmu tasawuf. Semua ada ilmunya. Dan ilmu ini sebetulnya jamaah sekalian itu sangat penting. Ini kaitannya dengan istimdad, sumber pengambilan. Sumber pengambilannya selain dari Al-Quran juga dari hadis. Hadis saja, Pak. Jumlah hadis itu sangat banyak. Kalau mau disederhanakan yang ada dalam kitab tanpa disebut pengulangan-pengulangannya itu lebih 6.000 hadis. Lebih 6.000 hadis. Dari lebih 6.000 hadis tersebut, hanya sekitar 200 hadis yang berbicara tentang fikih. Hanya sekitar 200 hadis yang bicara tentang fikih. 200 dari 6.000 itu cuma 3% yang bicara fikih. 97% yang dibahas tentang akhlak. Dan itu lahan kajiannya ilmu tasawuf. Nah, cuma kita lebih banyak orientasinya kepada fikih. Saya di beberapa tempat dikasih amanah untuk kajian tasawuf. Tapi begitu masuk sesi tanya jawab, pertanyaannya banyak kembali kepada fikih. Bukan berarti tidak boleh, Pak, ya boleh. Kita sering bertanya bagaimana hukumnya Ustaz, kalau seperti ini, ya boleh Pak, silahkan. Boleh. Tapi sekali lagi, hanya 3% hadis yang membahas fikih. 97% itu membahas tentang akhlak. Dan itulah yang menjadi kajian dalam ilmu tasawuf. Nah, itulah masailnya, Pak. Tentang membahas akhlak-akhlak yang tercela supaya kita bisa jauhi. Akhlak yang terpuji supaya kita bisa menghiasi hati kita dengan akhlak yang terpuji, dan pada akhirnya diharapkan bisa mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan dengan bimbingan mursyid. Sebagai penutup, Pak, ya, saya sampaikan seperti ini. Ya. Untuk mencapai tingkatan itu dibutuhkan mursyid. Karena mursyid itulah yang tahu hati muridnya. Dia tahu ini penyakitmu, nak. Cara pengobatannya seperti ini. Saya merasa, Pak, ya, ketika diamanahkan oleh Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Sagaf wa Makkah untuk membawakan kajian, itu cara beliau mendidik saya. Bukan hanya memberi manfaat kepada umat, tapi secara pribadi mendidik. Tentu dia tahu, ini penyakit hati saya ini. Cara pengobatannya dengan mengajarkan ilmu ini diantaranya. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Karena saya tidak punya mursyid ini. Karena keberadaan mursyid seringkali tertutupi oleh basariannya, kemanusiaannya. Kita lihat zahirnya, masa yang ini mau dijadikan mursyid? Cara berpakaiannya sederhana. Dia sehari-hari juga bergaul biasa, menjual-jual di toko apa, Pak? Kayaknya bukan mursyid ini. Syekh Abu Hasan Az-Zadili, suatu waktu beliau mengelilingi kota-kota Islam untuk mencari wali kutub. Ini tingkatan wali yang tertinggi, Pak. Dia kelilingi itu kota-kota Islam. Didatangi kelompok-kelompok pengajian, didatangi majelis-majelis zikir. Sampai di suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang syekh. Ya, di majelis tersebut. Sebelum Syekh Abu Hasan Az-Zadili berbicara, syekhnya ini yang lebih dulu bertanya, Anda datang ke sini dengan maksud untuk mencari wali kutub. Benar, wahai syekh. Orang yang kamu cari, kata beliau, itu tinggal di samping rumahmu. Kamu tinggalkan rumahmu, tinggalkan kotamu, keliling negeri-negeri Islam untuk mencari orang yang sebetulnya tinggal di samping rumahmu. Jadi keberadaan mursyid, Pak, sering tertutupi. Namun jika kita belum memilikinya, ulama kita memberi solusi. Inna salata ala nabi taqumu maqamal mursyid. Sesungguhnya bersalawat kepada Nabi itu menempati posisi sebagai mursyid. Maka jika ada seseorang yang belum memiliki mursyid, yang perlu dia lakukan memperbanyak salawat. Dicoba saja, Pak. Ilmu ini dari tajribah, dari pengalaman juga. Dicoba setiap hari baca salawat 1000 kali tiap hari. Salawat 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah SAW akan mendatangi,
menemui orang tersebut. Bisa lewat mimpi, kadang-kadang secara langsung. Lalu akan menunjukkan mursyid kepada siapa dia mesti belajar. Cara pertama, Pak. Cara yang kedua, Nabi sendiri yang akan memberikan ilmu, yang akan mengajari suluk kepada orang tersebut. Ini ada dua cara. Yang satunya disebut dengan inayah, yang keduanya disebut dengan riayah. Jadi yang mesti kita lakukan pada waktu-waktu ini, perbanyak salawat. Dan insya Allah kita akan langsung rasakan itu. Karena saya sebut tadi Pak, tasawuf bukan sekedar ilmu, tapi dia amal. Nah, kita amalkan sama-sama dalam beberapa hari ke depan ini, perbanyak salawat. Kalau bisa 1000 kali salawat, dan insya Allah kita akan merasakan manfaatnya secara langsung. Saya kira itu dulu Pak pengantarnya. Sebelum bacakan mukaddimah kitab ini, mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya. Kalau ada waktu, jam berapa Pak ya? Nih. 19. Ada pertanyaan Pak ya? Mungkin 1-2 saja Pak, sebelum kita tutup dengan doa. Iya silakan. Ada 2 ya? 2 aja dulu Pak ya. Silakan. Karena hari kerja ini Pak, mungkin Bapak Ibu juga kerja, harus masuk ke kantor. Silakan. Silakan Pak. Oh iya. Dekat-dekat aja Pak ya, mohon maaf.